Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ibu Hasni SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Goa. Baik, di sebelah saya ada rekan saya yakni Bapak Bustamin SPD. Insya Allah saya akan bertindak sebagai supervisor, kemudian Pak Bustamin yang kelak akan saya supervisi. Baik Pak Bustamin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Jadi adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Proses pembelajarannya itu lebih maksimal. Baik Pak Bustamin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum melaksanakan supervisi. Yang pertama itu bentuk atau tujuan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan kelak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ada 5 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama adalah mereka mampu mengidentifikasi fungsi sosial dalam bentuk kartu ucapan. Kartu ucapan ya. Kartu ucapan. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu memasangkan kartu ucapan dengan situasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok ini dalam bentuk diskusi kelompok, peserta didik itu mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang ada pada setiap kartu ucapan. Jadi ada beberapa kartu ucapan yang mereka akan bandingkan fungsi sosialnya. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat kartu ucapan dengan menggunakan media Canva. Jadi mereka akan bekerja dengan menggunakan HP. Kemudian yang kelima adalah setelah belajar tentang mereka bisa mendesain kartu ucapan mereka sendiri dengan menggunakan bahasa sendiri, dengan menggunakan HP dan media Canva yang ada di dalamnya. Saya kira itu. Artinya nanti peserta didik ada produk yang dihasilkan ya Pak? Ada. Kebetulan hari ini strategi yang kami pakai adalah project basic learning. Ya. Selanjutnya area pengembangannya itu seperti apa Pak? Area pengembangannya dilihat dari keterampilan atau pengetahuannya anak-anak? Untuk area pengembangan ada beberapa hal ini. Yang pertama itu mereka terampil untuk membuat suatu kartu ucapan dengan menggunakan media Canva. Kemudian mereka mendesain dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi di sini mereka bebas untuk menentukan desain kartu ucapan mereka sendiri. Artinya sudah nampak terlihat ketika anak-anak bebas membuat karya sendiri, artinya itu sesuai dengan gaya atau minat belajar mereka. Betul. Ya, betul sekali Pak Bustamin. Selanjutnya bagaimana bentuk rancangan pembelajarannya dilihat dari strateginya itu seperti apa, kemudian model pembelajarannya, kemudian metode yang digunakan itu seperti apa, kemudian medianya. Untuk pendekatan saya ambil pendekatan saintifik PPACK. Kemudian untuk strateginya itu project based learning. Kemudian untuk pembelajaran itu menggunakan diskusi kelompok. Ya Pak. Kemudian medianya Pak, media yang akan digunakan itu? Media yang akan saya gunakan yang pertama adalah PowerPoint, kemudian laptop, kemudian proyektor, dan apa lagi ya satu, HP yang dipakai anak-anak untuk membuat desain kartu ucapannya. Seperti itu ya Pak. Baik, sebelum kita ketemu
nanti Pak. Mungkin perencanaan waktu pelaksanaannya nanti kapan Pak? Rencana untuk pembelajarannya ini adalah besok hari Rabu tanggal Besok ya. besok ya, Iya. besok. Pokoknya tak besok saya Iya. lupa tanggal berapa. Iya, besok. Besok. Oke, baik. Jadi sebelum kita bertemu kembali di hari Rabu Pak, mungkin ketika saya akan melaksanakan supervisi kepada Pak Bustamin, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran pada saat Bapak mengajar ya. Baik Pak, kita di penghujung ini, jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Jadi sebelum masuk ke supervisi ini pra observasi, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan tadi? Tentunya besok kan akan diadakan supervisi, sudah barang tentu saya akan mempersiapkan segala sesuatunya karena ini termasuk penilaian saya sejauh mana saya bisa memanfaatkan keterampilan saya dalam mengajar. Dalam hal ini adalah keterampilan membuat kartu ucapan. Ya, saya kira itu. Seperti itu ya Pak Bustamin. Alhamdulillah, baik Pak Bustamin, terima kasih banyak atas waktu hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok dalam rangkaian supervisi ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih Pak Bustamin. Sama-sama. Attention please. Let's pray together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Thank you. Okay, alright. Please listen carefully. Say present if you are here. Marsa. Present, sir. Good. Maya Tahir. Present, sir. Nur Fajriyanti. Present, sir. Putri Davina. Present, sir. Khaira Yulianti. Present, sir. Nurul Hilya Aulia. Present, sir. Indri Febriani. Present, sir. Fitriani Ramadhani. Present, sir. Kamila. Present, sir. Rara. Present, sir. Zakina. Present, sir. Nanda. Present, sir. Isa. Present, sir. Ane. A. Okay. Everybody stand here and all of you is good. Okay, before we continue our lesson today, let's sing Indonesia Raya song. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Based on the picture above, I have 4 questions. The first one, what is it? Apa itu tadi di atas? Ya, kartu ucapan. Kartu ucapan. Number 2, what type of a greeting card is it? Jenis kartu ucapan di atas seperti kartu ucapan apa itu? Ya, kartu ucapan Happy Birthday. The third question, why did he send this greeting card? Mengapa Hilmi mengirim kartu ucapan? Ya, karena ucapan temannya ulang tahun. Because her friends celebrate her birthday card. Number 4, to whom is the greeting card for? Kepada siapa kartu ucapan itu di? Yaitu Bana. Ya. The last one, what did Hilmi wish to Bana? Apa yang Hilmi harapkan kepada Bana? Isinya ini isi body of the greeting card. Apa yang Hilmi katakan atau inginkan kepada Bana? Hilmi want Bana always help and caring. Ya, jadi Hilmi menginginkan Bana selalu sehat dan happy, bahagia. Oke. Pengertian greeting card ini dimaksud dengan greeting card. Greeting card atau kartu ucapan selamat adalah kartu yang berisikan ilustrasi untuk memberikan ucapan selamat atau rasa prihatin kepada seseorang. Struktur kartu ucapan. Receiver, penerima. Jadi pada kartu ucapan itu ada penerima. Body, isi dari kartu ucapan. Kemudian sender, pengirim. Ya, jadi ada penerima, ada isi, ada pengirim. Itu masuk di struktur. Next, social function atau fungsi sosial kartu ucapan. Ada beberapa sosial, yaitu yang pertama memberikan selamat. Memberikan selamat kepada seseorang. Next, harapan, hope, memberikan harapan kepada seseorang. Kemudian doa, adalah unsur kebahasaan. Yang pertama itu kosakata. Ini kosakata yang biasa digunakan dalam membuat suatu kartu ucapan. Yang pertama, happy, hope, wish, and congratulations. Happy itu bahagia atau selamat, harapan, wish keinginan, dan congratulations sangat bahagia dengan selamat. Next, ungkapan. Ada beberapa ungkapan. There are some expressions that you can use to make a greeting card. The first one is congratulate. Kita menggunakan ungkapan congratulations. Ya, artinya selamat. I wish, semoga. I hope, saya harap. I pray, saya berharap. May you will get better soon, semoga kamu cepat sembuh. The last one, may give condolence. Ini untuk kartu ucapan diberikan kepada orang yang sedang berbela sungkawa. Type of greeting card. Jenis kartu ucapan. The first one, birthday card, kartu ucapan. Next,
selamat tahun baru. Jadi ini kepada orang yang baru melahirkan. Dengan selamat atas kelahiran bayi baru. Congratulations on your new baby born. Kita berikan selamat. Next, wedding card. Kartu ucapan. Next condolence is a kind of, ini adalah jenis apa? Jenis satu ucapan selamat tahun. Next, kartu ucapan. Ini ada start and success. Yang tadi kartu ucapan atas prestasi. Nah ini happy graduation. Nah, graduate asal kata dari graduate. Nama di kamar graduate tangan. Kartu ucapan diberikan kepada seseorang atas kelulusan. Ini, hope you get well son. Amerika Indonesia. Semoga berkas in each group. Saya sudah mengecek setiap grup pekerjaannya, mulai dari LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Nah, kalau saya lihat dari hasil pekerjaan kalian, maka saya lihat yang nilai paling tinggi itu diraih oleh kelompok 2 yang ini ya. Kemudian berikutnya adalah kelompok 1. Ya, silakan tepuk tangan. Okay, we make competition about our lesson today. Ya, hari ini kita telah belajar tentang materi greeting card. Ya.
untuk membuat kartu ucapan, there are something that we have to understand. The first one is greeting card is divided into three parts. Kartu ucapan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa bagian pertama tadi? Receiver adalah penerima. Yang kedua adalah besar suaranya. Coba ayo apa yang kedua? Ya. Body atau isi. Yang ketiga pengirim. Nah, setelah kita buat sebuah kartu ucapan, ada hal lain yang kalian telah dapat. Yang pertama, you have to identify about greeting card. Kamu telah mengidentifikasi kartu ucapan. Kemudian unsur kebahasaannya. Ya, unsur kebahasaan itu apa? Next, we have to study about a greeting card, and now we want to reflect our lesson today. Jadi hari ini kita akan merefleksi beberapa pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah apa yang membuat kamu tertarik saat belajar? Ya. Apa yang membuat kamu tertarik saat belajar hari ini? Apa? Ya, coba. Saya sangat menyukai ini karena membuat kartu ucapan atau desain dari kanvas. Bagus. Ya, coba tepuk tangan. Sangat senang hari ini karena pembelajaran hari ini menggunakan PowerPoint yang sangat menarik. Iya, bagus. Yang menggunakan PowerPoint yang menarik. Kemudian berikutnya pada saat melakukan, apakah kamu merasa paling bagus? Yes, Okay, next. Materi pembelajaran yang belum kamu pahami pada hari ini ada nggak? Bagus. Jadi semua paham ya? Yang terakhir adalah materi terpenting apa yang telah kamu pelajari hari ini? membuat desain dari kanvas. Buat desain kartu ucapan dari Oke, that's alright. Okay, I think that's enough our lesson today. See you next time. Ini kita akan bertemu pada pelajaran berikutnya. Tolong ketua kelas disiapkan kelasnya itu dulu, kemudian doa bersama. Sebelum kita pulang, mari kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasti SPD CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Bustamin SPD. Kemudian ada juga Ibu Salma SPD MPD selaku pengajar praktek yang menemani saya pada hari ini pada kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum, Bu. Baik, pada hari ini tentunya pasca observasi ini saya akan bertanya kepada Pak Bustamin, dan tentunya ini tidak keluar dari alur tirta ya. Saya berdasarkan alur tirta, yakni ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Jadi bagaimana perasaannya Pak Bustamin hari ini? Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat.
tujuan pasca observasi ini hari ini Pak untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan pada saat observasi minggu lalu ya. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan kembali tahapan-tahapan pada saat Pak Bustamin melakukan proses belajar mengajar di kelas. Tahapannya seperti apa? Terima kasih. Kebetulan saya mengajar di kelas 8 yang masih menggunakan kurikulum 13. Jadi tahapan-tahapan yang saya lakukan saat ada di kelas yang pertama itu saya meminta siswa untuk mendengarkan kelas dulu. Nah, setelah itu dilanjut dengan berdoa, kemudian saya lanjut lagi dengan menyapa mereka, menanyakan tentang kabar mereka. Nah, setelah itu saya lanjut dengan sesi untuk menyanyi untuk menumbuhkan semangat belajar mereka. Nah, setelah itu saya sampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Nah, kemudian kalau saya lihat tentang fokus siswa, kalau mereka belum fokus maka saya akan memberikan namanya game, ada semacam game. Jadi pada game itu saya harus memastikan siswa itu fokus dengan apa yang akan kita pelajari. Nah, setelah itu saya menyiapkan beberapa PPT yang bisa jadi memfokuskan mereka belajar dan beberapa lembar-lembar lembar kerja seperti yang saya siapkan. Jadi ada persepsinya dari awal ya, kemudian Ya, tujuannya ada. disampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada produk ya, ada yang dihasilkan. Kalau untuk yang kemarin kebetulan kalau yang namanya sesuatu yang produk ya tidak ada karena ini dalam bentuk diskusi. Lain kalau kita belajar seperti praktek-praktek seperti how to make something itu ada. Artinya di sini menggali pengetahuannya murid itu melalui kegiatan diskusi, bukan Ya, diskusi ya. diskusi. Oke Pak. Selanjutnya apakah proses pembelajaran yang berlangsung pada saat itu Pak Bustamin apakah sudah dianggap Maksimal. Iya maksimal? Bagaimana menurut Bapak? Maksudnya sudah berhasil atau ya maksimal? Kalau dikatakan maksimal ya belum. Karena ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dari sikap siswa, kemudian pengaruh minat internal, kemudian eksternal begitu. Jadi kalau dipikir sukses 100% tidak, tapi kalau hasil yang kita harapkan ada, tapi tidak maksimal. Seperti itu ya. Artinya tadi kan sudah dikemukakan bahwa hasilnya belum maksimal. Tentunya ada hambatan yang mungkin atau kendala yang Pak Bustamin rasakan pada saat melakukan proses pembelajaran pada waktu itu. Mungkin kendalanya seperti apa itu Pak? Ya, memang kalau di kelas itu kan kita mengajar beberapa siswa yang sepertinya mereka mempunyai latar belakang yang berbeda dengan masalah yang beragam pula, seperti masalah dengan keluarganya bagaimana, kemudian apalagi ada anak-anak yang suka berkeliaran saat belajar dan keluar masuk, itu yang paling banyak terjadi di kelas saat pelajaran masuk. Tentunya hambatan ya pada waktu itu, maksudnya hambatan yang terjadi itu ada langkah-langkah. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya Pak Bustamin dalam menangani hal-hal seperti itu ketika ada anak-anak yang tadi hambatannya ada yang keluar masuk, ya langkah-langkahnya mungkin bisa
selama ini saya lihat itu ada beberapa gaya paham dari belajar siswa. Yang biasanya itu ada yang visual, ada yang auto, dan estetik. Yang jelas ini kalau hanya satu gaya mengajar yang kita terapkan, maka itu sangat menimbulkan suatu masalah. Jadi untuk mengatasi ini, saya berupaya untuk menerapkan ketiga hal ini saat pembelajaran berlangsung. Ada visual, ada auditori, dan estetik. Jadi semoga bisa terrealisasi ya Pak. Iya. Maksudnya rencana Amin. kedepannya itu Iya, jadi ada perubahan. Pak Bustami tadi menceritakan untuk langkah selanjutnya, rencana selanjutnya itu akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, betul. Ya, baik Pak. Semoga apa yang direncanakan oleh Pak Bustami dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan rencana. Baik Pak, terima kasih atas waktu tak hari ini. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Salma selaku pengajar praktik, mungkin bisa memberikan memfasilitasi kami memberikan masukan yang sifatnya membangun. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Bu Wasni. Jadi alhamdulillah proses coaching ini pasca observasi yang basisnya coaching ya. Jadi kalau saya melihat alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan sudah dilalui. Kesempatan untuk berbicara, menyampaikan dari coachnya ke coaching itu sudah berjalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide daripada coachingnya. Insya Allah proses ini bisa berlanjut dan bisa diimplementasikan untuk teman-teman yang lain, dan untuk coachingnya sendiri Insya Allah proses ini bisa terus berlanjut, dan solusi yang didapatkan tadi area pengembangan belum tadi sudah ada penjelasan untuk area pengembangan, mungkin bisa lebih berfokus, bisa lebih spesifik, dan tadi saya mendengar mungkin untuk pertanyaan produk yang dihasilkan bisa mungkin untuk menjadi bahan referensi bahwasanya mungkin produk itu bisa tidak hanya berupa barang, tapi dari segi karakter itu juga produk. Mereka berdiskusi dan kepemimpinan muncul itu adalah sebuah produk. Nah, mereka bisa memberanikan diri, percaya diri, itu juga produk. Jadi produk tidak serta-merta berupa barang ataupun karya yang dihasilkan, tapi dari karakter yang muncul. Apalagi kalau kita berbicara nantinya di 2024 Merdeka Pak, kita kaitkan antara K13 itu adalah sebuah produk, meskipun bukan sebuah barang atau karya nyata yang dihasilkan, tapi nyata dalam segi implementasi sikap atau karakter. Mungkin itu saja yang bisa sebagai saya yang mendengarkan, saya yang melihat, saya bisa memberikan sedikit berbagi ya teman-teman yang itu sebagai sini jadi coachnya dan Bapak sebagai coachnya, terima kasih. Tapi tadi sudah luar biasa menurut saya. Coaching begitu luas, tidak tidak ada rasa-rasa kakunya, terus coachnya sudah jalan. Terima kasih dan Baik, terima kasih Bu atas informasinya, terima kasih atas waktunya hari ini, terima kasih untuk rekan saya Pak Bustami atas waktu tak. Baik Bu, mungkin saya akhiri untuk pasca observasi hari ini. Baik, demikianlah pasca observasi hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, dan saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.